Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran ini kita akan melanjutkan pembelajaran fisika. Jika sebelumnya kita sudah belajar jenis gerak lurus yang disebut dengan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, di sini akan membahas jenis gerak yang lain yang dinamakan dengan gerak vertikal. Sebelum lanjut ke materi ini, barangkali ada yang belum menyimak video pembahasan mengenai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, silahkan disimak terlebih dahulu supaya membantu memahami materi di video ini. Apa itu gerak vertikal? Gerak vertikal adalah gerak dengan arah tegak lurus terhadap suatu permukaan. Apa yang dimaksud dengan tegak lurus? Perhatikan ilustrasinya. Jika terdapat suatu permukaan dan ini adalah objek yang kita tinjau, akan bergerak lurus baik ke atas atau ke bawah secara tegak terhadap permukaan. Dengan permukaannya kita anggap sebagai garis horizontal, seperti ini. Maka kita lihat antara garis horizontal permukaan dengan garis vertikal arah gerak itu saling tegak lurus, sehingga membentuk sudut 90 derajat. Ketika benda bergerak ke bawah atau mendekati permukaan bumi dan juga ke atas atau menjauhi permukaan bumi, benda akan mengalami percepatan yang dikenal dengan percepatan gravitasi bumi. Dalam materi ini, besar percepatan gravitasi bumi yang akan digunakan antara 9,8 meter per sekon kuadrat sampai 10 meter per sekon kuadrat. Mengapa benda mengalami percepatan gravitasi bumi? Itu disebabkan oleh adanya gaya tarik bumi. Jadi seakan-akan setiap benda yang berada di atas permukaan bumi itu ditarik oleh bumi sehingga arahnya ke bawah. Gaya tarik bumi ini kita kenal sebagai gaya gravitasi bumi. Lebih lanjut kita akan pelajari konsep ini di materi fisika yang lain. Gerak vertikal di sini kita batasi untuk benda yang berada dekat dengan permukaan bumi. Percepatannya dianggap konstan. Mungkin ada yang bertanya, batas yang disebut dekat itu seperti apa? Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada sebuah gambar bumi. Jika kita tarik garis dari pusat ke permukaan bumi, maka garis merah ini kita kenal dengan jari-jarinya. Jika panjang jari-jari ini kita buat lagi di atas permukaan bumi, maka kita peroleh ketinggian terhadap permukaan buminya seperti ini. Inilah yang kita akan gunakan sebagai patokan kata dekat tadi. Jadi untuk benda-benda yang berada pada ketinggian tidak melebihi area ini, kita asumsikan percepatannya konstan. Karena percepatannya di sini adalah percepatan gravitasi bumi yang memiliki nilainya sendiri, maka percepatan gravitasi bumi memiliki simbol khusus, yaitu G. Jadi, jika di GLB dan di GLBB percepatannya simbolnya A, sekarang kita ganti dengan simbol G. Namun maknanya masih sama, yaitu percepatan. Ingat bahwa gerak yang memiliki nilai percepatan konstan itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Artinya, aturan-aturan di dalam GLBB itu berlaku pada gerak vertikal di sini. Jadi, bagi yang belum menyimak video sebelumnya, silahkan disimak terlebih dahulu supaya tidak bertanya-tanya persamaan yang akan muncul di video ini dari mana. Baik, yang pertama di GLBB berlaku Pt sama dengan P0 tambah A dikali T. P0 itu kecepatan awal, Pt itu kecepatan akhir, A itu percepatan, dan T itu waktu. Di gerak vertikal, bedanya simbol A ini kita ganti dengan simbol G. Jadi seperti ini. Kemudian ada juga delta X, atau di sini karena arahnya vertikal jadi delta Y sama dengan P0 dikali T tambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Ini juga kita ganti dengan simbol G. Lalu yang terakhir, Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2A dikali delta Y. Kalau di GLBB, di video sebelumnya ini delta X ya. Di sini kita tulis delta Y. Lihat perbedaannya dengan GLBB. Kalau sudah paham GLBB, maka di sini akan lebih mudah. Jadi untuk ilustrasinya, jika benda berada di atas permukaan bumi seperti ini, maka kita bisa menentukan ketinggiannya. Dan di sini kita simbolkan ketinggiannya dengan H.
Jadi delta Y di sini atau perubahan posisi vertikal itu sejauh ketinggiannya atau H-nya. Jadi kita ganti saja simbol delta Y-nya dengan simbol H seperti ini. Kemudian gerak vertikal di sini ada dua kemungkinan ya. Bisa menjauhi permukaan bumi atau bisa disebut sebagai gerak vertikal ke atas atau mendekati permukaan bumi yang disebut sebagai gerak vertikal ke bawah. Kita sepakati di sini untuk gerak vertikal ke atas, nilai percepatan gravitasi bumi bernilai negatif. Atau artinya, benda ketika bergerak ke atas itu diperlambat oleh percepatan gravitasi bumi. Sedangkan gerak vertikal ke bawah itu nilai percepatan gravitasinya positif. Jadi untuk tiga persamaan yang ini nilai G-nya tergantung kasusnya apakah mendekati atau menjauhi permukaan bumi. Perhatikan ilustrasi gerakannya seperti ini. Sebuah benda yang bergerak dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon, semakin tinggi posisinya, maka kecepatannya semakin kecil. Dan di posisi tertingginya, benda akan berhenti sesaat atau kecepatannya 0. Kemudian bergerak ke bawah, kecepatannya mulai bertambah, dan tepat sebelum menyentuh pelempar tadi, benda ini memiliki kecepatan yang sama ketika benda dilempar sebelumnya, yaitu 20 meter per sekon. Perhatikan juga percepatannya. Percepatannya tidak berubah. Tetap sebesar percepatan gravitasi bumi, yaitu kalau di sini digunakan 10 meter per sekon kuadrat ya. Jadi, yang berubah itu kecepatannya dan yang konstan itu percepatannya. Jika digrafikkan seperti ini, kita pelajari cara memahami grafiknya. Ketika tepat dilempar nih, kecepatannya 20 meter per sekon. Titik kecepatannya ada di sini. Lepas dari tangannya, kecepatannya menurun, yaitu di detik pertama menjadi 10 meter per sekon. Sampai posisi tertinggi, kecepatannya bernilai 0. Sekarang arah kecepatannya berubah kan? Jadi ke bawah. Maka nilai kecepatannya bertanda negatif. Sampai ditangkap kembali, bola itu memiliki kecepatan 20 meter per sekon. Dan tanda negatif ini menandakan arah gerakannya ke bawah. Kemudian, jenis gerakan yang lainnya adalah gerak jatuh bebas. Jika sebuah benda dijatuhkan pada ketinggian tertentu, maka ingat bahwa sebelum dijatuhkan, benda tidak memiliki kecepatan awal atau kecepatan awalnya bernilai 0. Sehingga persamaan yang pertama tadi, Pt sama dengan P0 ditambah G dikali T, P0-nya kita ganti dengan 0, maka tersisa Pt sama dengan G dikali T. Yang kedua, H sama dengan P0 dikali T ditambah setengah dikali G dikali T kuadrat, P0-nya kita ganti dengan 0. Maka hasilnya 0 ditambah setengah dikali G dikali T kuadrat. Atau sisanya adalah H sama dengan setengah dikali G dikali T kuadrat. Yang ketiga, Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H. P0-nya kita ganti dengan 0. Maka hasilnya Pt kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Atau Pt sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H. Persamaan yang pertama itu untuk menentukan kecepatan, bisa juga digunakan untuk menentukan waktu ya, tinggal pindah ruaskan saja. Persamaan kedua untuk mencari ketinggian, bisa juga digunakan untuk mencari waktu. Dan persamaan ketiga bisa digunakan juga untuk mencari kecepatan, jika yang diketahuinya ketinggian jatuhnya. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita masuk contoh soalnya. Jadi soalnya seperti ini, ketika Andi ingin menentukan ketinggian sebuah bangunan, namun tidak memiliki alat ukurnya, sehingga Andi hanya bisa memperkirakannya. Andi memperkirakannya dengan cara menjatuhkan sebuah benda di atas ketinggian bangunan tersebut, dan Andi mengukur waktunya dengan stopwatch. Didapat, waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai ke tanah adalah 5 detik. Bantu Andi untuk memperkirakan ketinggian bangunan tersebut. Kita coba gunakan persamaan yang tadi, H sama dengan setengah dikali G dikali T kuadrat. Maka di sini waktunya bisa kita gunakan yang tadi 5 detik ya. Jadi H sama dengan setengah. Nah, di sini kita coba jika percepatan gravitasinya bernilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Kita gunakan G-nya bernilai 9,8 meter per sekon kuadrat.
Dan waktunya 5 detik atau 5 sekon. Kita masukkan seperti ini. Maka 9,8 dikali setengah itu hasilnya 4,9. Dan 5 sekon kuadrat itu 25 sekon kuadrat. Ini sekon kuadratnya bisa kita coret ya, atau kita bagi. 4,9 dikali 25. Hasilnya 122,5 meter. Nah, kita coba jika percepatan gravitasinya bernilai 10. H sama dengan setengah dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 5 sekon kuadrat. Seperti ini. Kemudian 10 dikali setengah hasilnya 5 meter per sekon kuadrat dikali 25 sekon kuadrat. Nah ya, sekon kuadratnya bisa kita coret juga. Maka 5 dikali 25, 125 meter. Jadi perkiraan ketinggiannya adalah 122,5 meter sampai 125 meter. Jadi tanpa alat ukur kita masih bisa memperkirakannya dengan cara yang sederhana, hanya dengan menjatuhkan sebuah benda. Soal nomor 2, sebuah batu dijatuhkan ke dalam sebuah sumur seperti tampak pada gambar berikut ini. Selang 1,40 detik, kemudian terdengar bunyi batu tersebut mengenai permukaan air. Tentukanlah ketinggian sumur tersebut dari permukaan air. Dengan gravitasi yang digunakan itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini sebetulnya fenomena tradisi yang biasa digunakan oleh orang-orang zaman dulu untuk memperkirakan kedalaman sumur hanya dengan cara menjatuhkan batu pada sumur. Nah, ini sebetulnya dijelaskan secara sains. Apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu itu sebetulnya sangat luar biasa dan dijelaskan lebih rinci di dalam fisika sehingga memunculkan angka pastinya berapa. Kalau dulu dengan menjatuhkan sebuah benda, kita hanya menunggu lama tidaknya benda itu mencapai permukaan air kan, sehingga terdengar suara tumbukan antara benda dengan permukaan air. Nah, di fisika ini dijelaskan lebih rinci, bahkan didapatkan nilai yang mendekati pasti dengan cara kita mengukur ketinggiannya, yaitu H sama dengan setengah dikali G dikali T kuadrat. Kita masukkan saja angkanya, T-nya sudah ada, hanya perlu waktunya ya. Setengah dikali 10 dikali 1,4 sekon kuadrat. Nah, jadi sama dengan 10 dikali setengah itu 5, 1,4 kuadrat itu 1,96 sekon kuadrat. Maka hasilnya 9,8 meter. Seperti itu ya untuk soal nomor 2. Jadi sampai di sana untuk materi gerak vertikal. Kemudian di sini ada sedikit materi tambahan yang belum sempat terjelaskan di video sebelumnya. Jadi kita jelaskan sedikit ya. Jika di video sebelumnya ada yang disebut dengan kelajuan rata-rata, yaitu jarak yang ditempuh benda tiap satu satuan selang waktu, atau pi sama dengan delta x per delta t, dengan satuannya meter per sekon, dan juga kecepatan rata-rata perpindahan benda tiap satu satuan selang waktu, atau itu juga sama ya, pi sama dengan delta x per delta t, dengan satuan meter per sekon. Kemudian di sini perhatikan ya, ketika benda bergerak dari posisi A ke posisi B, benda menempuh jarak selama selang waktu tertentu. Baru kita di sini bisa menentukan yang tadi kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya berapa gitu. Jika benda bergerak dari posisi A ke B ya. Bagaimana jika kita ingin menentukan kecepatan atau kelajuan pada saat tertentu saja? Misalkan pada posisi C ini. Jadi bukan kecepatan ketika benda bergerak dari posisi A ke posisi B yang ingin kita ketahui. Tapi benda ketika bergerak dan berada tepat di posisi C itu berapa? Jadi ruang untuk mengukur kecepatan dan waktunya sangat sempit karena kita hanya ingin menentukan kecepatan atau kelajuan pada saat di posisi C ini saja. Jadi nilai delta T-nya sangat kecil atau sangat singkat selang waktunya. Maka muncullah konsep kelajuan sesaat atau jarak yang ditempuh benda tiap satu satuan selang waktu yang singkat. Bukan singkat lagi, bahkan sangat singkat. Jadi ketika kita menentukan kelajuan dari A ke B sangat mudah. Dengan cara pi sama dengan delta x per delta t. Seperti biasa ya. Mungkin terjadi selama 1 detik. Kita bisa mudah membayangkannya berapa lama 1 detik itu. Mungkin 1 kali detakan jarum detik pada jam.
atau mungkin 1 kali kedipan mata. Masih terbayangkan jika kita menentukan kecepatan selama 1 detik? Bagaimana jika waktunya dipersempit menjadi 0,1 detik? Untuk jam analog mungkin sulit ya, namun sekarang masih bisa menggunakan jam digital. Sekarang kita persempit lagi waktunya, jadi 0,01 detik atau bahkan 0,001 detik. Sangat singkat kan? Bahkan nilainya mendekati 0, delta T-nya mendekati 0, atau selang waktunya mendekati 0. Jadi kita menentukan kecepatan pada batas waktu yang sangat sempit. Sehingga selang waktu yang digunakan untuk mengukurnya mendekati 0. Kata-kata mendekati ini dalam matematika dikenal sebagai konsep limit. Sehingga kelajuan sesaat yang tadinya seperti ini, pi sama dengan delta X per delta T, menjadi limit delta X per delta T ketika nilai delta T mendekati 0. Ini konsep dasarnya ya. Kita akan pelajari lebih lanjut konsep limit ini di matematika. Jika ada kelajuan sesaat, maka ada juga yang dinamakan kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah perubahan posisi tiap satu satuan selang waktu yang singkat. Sama ini juga, kita tulis yang sebelumnya kecepatan itu adalah perubahan posisi tiap satu satuan selang waktu menjadi perubahan posisi tiap satu satuan selang waktu ketika selang waktunya mendekati 0 atau sangat singkat. Jadi seperti itu ya untuk materi tambahan. Jadi ada yang dinamakan kelajuan sesaat, ada juga yang dinamakan kecepatan sesaat. Untuk kelajuan dan kecepatan sama-sama saja seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya. Di sini yang membedakan diukurnya pada selang waktu yang sempit. Itu saja yang membedakannya. Jadi kita menentukan kecepatan dan kelajuan pada saat tertentu saja, seperti itu. Jadi sampai di sini materi pembelajaran gerak lurus. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.